Oke, halo semuanya. Kita hari ini bakal live. Selain dari ada aku sendiri, Ayu di sini, kita bakal ngundang juga Kak Gita Syahrir sebagai co-founder dari R Fitness ID. So, um, oke, aku bakal invite. Ini seru banget. Jadi Kak Gita ini sebenarnya salah satu mentor entrepreneur aku juga. Hai Kak Gita. Halo, Hai hai, apa kabar? lagi Good. ngopi. Nice, super excited. Thank you banget udah mau sharing-sharing juga di G Live Mhm. Edu Anyam. Ya, Very very lucky kayak ya aku dan semua orang yang nonton untuk bisa dapet wisdom dari Kak Gita. So, gua nggak gitu tua, bro. wise doesn't always means older. Cuma, Tua banget. so Kak Gita ini sebenarnya salah satu dari personal mentor dan role model women entrepreneur buat aku juga. Thank you. So, yang mungkin belum tahu, Kak Gita itu adalah co-founder dari R Fitness. Jadi, R Fitness ini salah satu perusahaan wellness terkemuka, terdepan di Indonesia. Macam-macam sih servisnya, mulai dari awalnya mungkin kalau yang pernah tahu duluan tuh tadinya memang Ride Jakarta yang paling pertama, tapi sekarang udah ada macam-macam juga. Selain cuma sports and fitness juga ada wellness ya Kak, ada yoga bahkan meditasi dan segala macam. Mungkin nanti Kak kita bisa share dulu juga nih in your own words kayak so what do you do basically dengan R Ya, Fitness. ya, ya. Ya, boleh Kak, silakan. Sip. Halo teman-teman duanya. And hi Ayu, I miss you. Yes, miss you too Kak. Oke, anyway, aku salah satu co-founder dari R Fitness. R Fitness itu dulu mulainya dengan Ride Jakarta, which is indoor cycling yang mulainya di bengkel. Sekarang kita ada 5 lokasi di beberapa tempat dan kita ada banyak kelas. Jadi ada cycling ada, meditasi ada, yoga ada, DLL gitu. Jadi tadi kan sempat bilang udah ada 5 lokasi ya Kak ya. Mhm. Nah, terus ini kan seperti kita ketahui semua sedang PSBB Ya. dari Maret, April, Mei, dan nggak kerasa sekarang bahkan udah Juni. Nah, terus gimana tuh Kak impact-nya kepada R Fitness? Kita tutup semua. Wow, udah dari Boleh dong. Maret tuh ya Kak ya? Dari Maret tutupnya? Kita dari tanggal 13 Maret kalau nggak salah. Oke. Tanggal 13 Maret. Jadi kita salah satu yang ada beberapa sih, Empire Fit juga ada beberapa dari kita yang tutupnya cukup cepat. Karena kita tahu tempat fitness itu bagi-bagi equipment, kita juga heavy breathing segala, jadi mendingan mendingan aman terus tutup tempat. Nah, kita kan sudah tutup tempat lama dan kita juga tahu bahwa kemungkinan besar ini tutup tempatnya semua bakal lama. Jadi pentingnya waktu itu adalah bukannya kita panik, karena kita sebenarnya sebagai perusahaan dari dulu pengen masuk internet, cuman kita nggak tahu aja gitu cara masuknya gitu loh. Kayak ini gimana ya cara bikin produk fitness untuk banyak orang? What the hell? Jadi sampai sekarang pun kita nggak ngerti, FYI. Jadi kita selalu eksperimen. Halo teman-teman semua. Banyak, a lot of my friends join. Halo, thank you banget yang udah pada join. Jadi gini, kita udah lama pengen masuk digital, cuman kita nggak tahu aja waktu itu gimana cara masuknya. So, waktu krisis ini terjadi, kita merasa bahwa mungkin ini saatnya untuk mencoba masuk digital. Kita udah kira-kira 4 tahun. Alfia dan Alvina dan Bella. Jadi kita udah 4 tahun mau ini dan akhirnya kita lakukan. Jadi sekarang kita ada solusi simple untuk fitness. Jadi kita ada Zoom class 7 kali sehari. Terus kita ada virtual class yang cycling lah, mau yang meditasi, mau yang HIIT, pound, zumba, semuanya ada. Nah, kita juga bentar lagi launch app kita. Kita kan udah ada app sekarang. You can use it already. Namanya R Fitness. R Fitness, Google sama di Apple App Store. Nah, itu kita mau bikin sehingga bisa streaming konten.
Oke. Karena So, tadinya sebenarnya apps-nya itu aku juga download sebenarnya itu bisa buat ini kan apa sih kayak daftar kelas di tempat fisikal dulu kan buat ngantri. Nah, itu gimana tuh Kak? Jadi perubahannya sekarang bisa akses konten di situ. masih belum, tetapi sekarang bisa digunakan untuk reserve kelas-kelas online. Jadi kelas online kita kan banyak banget, ada Hmm. 7, bentar lagi dijadiin kayak 10 kelas per hari. Jadi banyak banget emang kelasnya. Nah, kita Hmm. juga rental equipment. Jadi misalnya you kalau mau weights, mau yoga mat, mau sepeda, apa aja kita kirimin gitu. Oke. Jadi alat-alatnya bisa dibawa pulang ke rumah ya malah ya sekarang ya. Yes. Rental. Oke. Oke, buat yang Bikin baru duit. gabung, thank you Oh my, banget yang udah gabung. bikin duit. Ya Bikin duit, semua of semua orang course. bisa minta. Jadi gue itu yang sering nanya itu bukan member sebenarnya, kayak random aja, kayak kakak yang punya gym nggak? Iya, pinjem dong. Oke. Justru justru mereka yang nyariin duluan ya. Nice. Eh, jadi buat yang baru gabung kita di sini lagi ngobrol sama Kak Gita Syarir sebagai co-founder dari Air Fitness. Ngomongin macam-macam pastinya, tapi mostly juga tentang kayak gimana sih cara kita entrepreneur nih bisa not only survive tapi bisa thrive and stay relevant dengan situasi sekarang. Nah Kak, Ya, dari perubahan-perubahan tadi nih selama PSBB ya. kan bentar lagi ya kita belum tahu ya, tapi kan katanya PSBB-nya mau mulai masa transisi dan bakal ke new normal. Nah, gimana nih Kak, kayak what changes yang akan tetap dilakukan? Misalnya kayak bakal buka lagi nggak sih air fitness-nya gitu Um, di tempat-tempat offline? um, jadi, by the way, I miss you too, Zola. Jadi gini, um, kita kan sebenarnya, dunia kan sebenarnya nggak pernah normal. Dunia kan selalu gila dan fakta kan. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya antara sekarang dan zaman dulu juga. Emang dulu waktu internet keluar, semua toko buku nggak ketakutan. Ya iyalah, tiba-tiba si Amazon bilang, nih semua buku yang lu mau. Jadi kan saat itu semua orang dipaksa untuk jadi kreatif. Gimana nih, lu kalau punya toko buku, gimana caranya Hmm. masih bikin omset, walaupun ada yang namanya Amazon, Hmm. ya kan? Ya, Ya nggak ya, ada ya, bedanya ya, ya. juga sih. Hmm. Terus gue juga pengen ingetin bahwa banyak dari ya banyak orang yang gue ketemu sekarang Hmm. karena usianya masih muda, kayak masih Hmm. umur 20-an, sebenarnya krisis itu sering. Krisis itu sebenarnya selalu terjadi. Hmm. Cuman waktu krisis global financial crisis, mereka saat itu masih terlalu muda. Kayak Hmm. masih mahasiswa kan. Ya, Nah, ya, ya. gue kan waktu itu udah umur 27 tahun, gue itu 38 tahun ya, Bro. Jadi gue itu pernah ngalamin krisis sebagai profesional. Ya. Ya, jadi gue kerja di Wall Street di New York waktu ada financial crisis di mana teman gue Hmm. dipecat di mana. Wow. Ya, Oh. so because gue udah pernah experience itu, sebenarnya ini sih nggak jauh-jauh banget. Cuman alasannya aja beda, tetapi krisisnya ya agak-agak sama sih. Dan gue juga nggak bakal mikir, oh ya harus ada vaksin, nanti kalau ada vaksin semuanya oke. Hmm. Satu, itu ya mungkin 18 sampai 24 bulan dari sekarang. Kedua, bukan berarti nggak bakal ada pandemi baru. Ya. Ya kalau katanya Einstein bukan ya kayak semua hal tuh ya apa hal yang constant adalah perubahan. Ya kan Yes, semuanya pasti akan naik turun ya kayak. Jadi ya ya harus. so Kak Gita ini buat yang nggak tahu tapi kayak banyak yang tahu juga. Nah, ini dulu cukup lama jadi kerja di investment ya, investment banker atau investment company juga ya sebenarnya. Dulu gue pernah, tetapi sebelumnya gue di dunia power plant. Itu yang paling lama. Ngebikin, Oke. Okay. ngebikin ini, uh, electricity. I So see. weird. Oke. Okay. Jadi udah benar-benar ke mana-mana dan segala macam ya. Yeah. Dan kayak tadi kan sempet sharing tentang kayak oke financial crisis itu juga sebenarnya waktu itu mungkin feels like the end of the world gitu kali ya waktu itu Iya, kejadian gitu. dipecat. Semua orang gue Nah gak kenal dipecat. gimana caranya itu kayak does that adds to
being ready facing the current crisis gitu Kak? Karena lu tahu Definitely. hidup emang gak gampang. Lu diingetin aja tiap 10, 12, 14 tahun bahwa bangun deh, hidup itu gak gampang. Jadi sebenarnya ini normal banget. Ya. Nah, gak usah lebay. right. Nah makanya sih kayak sebenarnya bahkan kayak buat duanya aja kita lumayan awal-awal shock ya. Mungkin karena kami masih junior kayak tadi waktu financial crisis masih sedang menyelesaikan beberapa perkuliahan gitu kan. Nah jadi makanya lumayan butuh takes time juga sih. Cuma kalau buat Arfitness sendiri, kayak seberapa cepet sih bisa ketemu, oke, kita harus ngapain nih strateginya ini. Karena ya tadi kan significantly langsung impacted karena harus tutup gitu beberapa tempat offline-nya. Kayak seberapa cepet sih bisa kayak ketemu, oke, kita mau accelerate kelas-kelas online-nya, konten-konten online-nya gitu kemarin. Gini deh, gue selalu dijelasin sama orang tua dan diingetin bahwa duit itu selalu bisa dicari. Ya maksudnya lu kalau kehilangan duit, kalau perusahaan lo gagal, kalau lu bangkrut, lu bukan orang pertama yang pernah ngerasain itu dan lu bukan orang terakhir yang pernah ngerasain itu. The only reason suka adalah karena diri lo sendiri. Yang enak sebenarnya lebih ke diri lo daripada orang lain. Orang lain sih biasanya paling ngata-ngatain lo kira-kira ya sebulan, udah gitu mereka rese diri sendiri lagi. So anyway, gue kan dulu juga pernah ngerasain hampir bangkrut. Tapi ya walaupun gue nangis-nangis, sebenarnya nyokap gue juga bilang, ya cuman duit bro, duit lu bisa nyari lagi. Biasa-biasa aja maksudnya, kayak dia bilang, lu kalau mengalami kegagalan, mau duit habis sampai kemanapun, dia bilang yang penting lu harus selalu sadar bahwa duit bisa dicari. Jadi waktu kita nutup semua 5 lokasi, ya of course tiba-tiba omzet lo 0 ya. Iyalah. Ya. Tapi kalau misalnya omzetnya 0, tapi kan bagus. Artinya lu bisa mulai lagi. Mulai laginya gimana gue nggak tahu. Jadi saat itu kita mikirnya, wah gimana nih? Tapi kan nothing that we do sebenarnya itu kreatif banget. Sebenarnya kan semuanya yang kita lakukan itu biasa aja. It is. Kayak it's just rental equipment, sales of rental, udah gitu ada Zoom classes. Jadi it's more than enggak, it's not about really kayak kita harus berapa cepet nih. I think paling penting adalah kita nggak reaktif. Jangan melakukan sesuatu karena lu takut. Ada 2 cara melakukan sesuatu. Kita ada 2 cara melakukan sesuatu. Satu, lu lakukannya itu karena lu ada purpose. Kedua, lu melakukan sesuatu out of fear, karena lu ketakutan. Kalau lu melakukan sesuatu karena lu ketakutan, itu yang paling parah sebenarnya. Karena lu jadi reaktif, lu nggak ada mikirin. Nggak ada purpose-nya gitu. Yang penting gue bisa, oh my God, takut gue, gitu. Kalau kehilangan duit itu sebenarnya semua orang juga pernah ngerasain, itu biasa, actually. Benar. Oke, jadi tadi tipsnya oke banget ya Kak. Pokoknya kalau kita menghadapi krisis gitu, yang penting kita jangan melakukan sesuatu hanya karena reaktif, driven by fear, didorong oleh ketakutan kita gitu. Nah, cuma gimana cara kita tahu atau bisa bedain idenya ini tuh karena kita panik dan ketakutan dan lakukan apapun untuk uang versus kayak kayaknya ini memang strategik dan ini memang sesuai sama misi kita. Kayak gimana tuh cara bisa bedainnya? Ya gampang aja, lu selalu mikirin kalau lu melakukan sesuatu itu karena lu melakukannya. Waktu lu melakukannya itu karena ketakutan, nggak kayak, oh shit, gue gimana nih, pasti kerasa, I swear to God. Lu kalau melakukan sesuatu karena lu ketakutan, itu diri lo tahu, bukannya nggak tahu, itu udah ada di gut feeling lo. Tetapi kalau lu melakukan sesuatu karena itu, lu merasa bahwa, gila nih, kita kehabisan duit, kita nggak ada runway, kita gimana nih, tetapi dari dulu guys, kita kan selalu pengen nyoba nih, lakukan digital, lakukan delivery, lakukan B2B, lakukan grocery store, lakukan teknologi baru. Ya udah gunain waktu ini aja. Jadi deg-degannya tapi is normal kok kalau deg-degan. Karena like I said, kita dari Arfitness 5 lokasi tiba-tiba omzet 0, ya kan agak melek juga. Tapi nggak apa-apa, yang gue ingetin ke diri sendiri, gue bukan orang pertama yang melek karena ini.
Bener. I'm gonna be okay. Ya, ini kayak mulai ada pertanyaan-pertanyaan Oh, juga. Mungkin kita bisa sambil nanggep juga. Jadi kayak sedikit kasih gambaran buat yang baru join ya, dari Art Fitness itu kan tadi punya 5 lokasi tuh untuk tempat fitness, dan semuanya harus langsung tutup, omsetnya nol for kayak a while, langsung nol. Jadi kayak idenya, strateginya Kak Gita ini pertama adalah bikin konten online supaya orang bisa exercise online, dan ternyata ada juga rental alat-alatnya ya Kak ya. iya banyak. Sampai Rental alat-alat dari 80% warehouse kita sebenarnya. 80% warehouse itu di rent sama orang ke rumah. Nah itu, ini ada pertanyaan nih terkait itu. Kayak, ini nggak sih waktu nyewain merasa kayak gimana cara mengontrol resikonya? Karena kan kadang-kadang suka gitu ya kayak, aduh ini ntar kalau dipinjem terus kayak rusak, atau ini kayak diambil nggak dibalikin lagi. Nah kayak gimana cara mengontrol itu? Apakah diseleksi ini harus orang yang udah member duluan atau gimana gitu? DP. Oke. Okay. I'm like DP. Jadi kita DP, udah gitu kita juga biasanya ya sebagai perusahaan kita selalu mengatakan 2 hal. Satu, paling gagal. Literally it's like itu kayak hashtag kita, literally kayak paling gagal. Ada beberapa orang marketing gue yang ngikutin IG gue, IG live. Nih, sekarang aja udah ada. Biasanya mereka kayak, Kak Gita jangan bilang itu. I'm like, sorry. Tapi gini, kita itu selalu bilang paling gagal karena emang kegagalan itu biasa aja. Sebenarnya kan kita yang nggak enak sama kegagalan kita karena kita egonya kan. Benar. Tapi sebenarnya kegagalan kan biasa aja. It's not that big of a deal biasanya. Nah, kedua yang kita selalu bilang adalah hashtag kreatif karena miskin. Maksudnya gini, dulu Air Fitness pernah hampir bangkrut. Itu salah gue, pertamanya dia. Jadi gue saat itu emang ya nggak ngerti aja. Gue bukan CEO yang bagus, banyak salahnya. So, waktu itu kita saking ketakutan kayak, kayaknya kita harus tutup deh nih. Kita itu ngomong dengan seluruh employees kita, dan kita bilang gini nih, okay, I don't know if you all should do this. Tapi kita bilang, kalian semua, karena sebagai founders kita fakta gila-gilaan, dan kita nggak ngerti cara marketing, dan kita sebenarnya juga nggak ngerti banyak hal. Kita kalau nggak bisa dapat duit, mulai dari, gue lupa, I don't remember actually. Pokoknya tahun 2017, gue bilang, kita mati. Terus udah gitu, please help each other. Kita help each other out, terus nyoba sehingga ini nggak mati. Mau coba nggak? Kalau misalnya nggak mau nyoba, nggak apa-apa. Gue bantuin lo nyari perusahaan baru. Gilanya, no one quit. Kayak semuanya stay. Dan bilang, oke, ya bener, berjuang. Terus semua, terus gini, laksanakan, amankan. Yuk, kita mencoba. Jadi kita omsetnya nge-triple, cuman dalam waktu sebulan. Oh, justru 3 kali lipat naik kayak dalam sebulan. Wow, oke. Tanpa marketing. Sama sekali. Okay. Jadi sampai sekarang misalnya marketing kita itu paling cuma Rp500.000 per bulan. Wow. Seriously. Nah, ini sebenarnya yang aku sebenarnya juga ini yang sebenarnya aku selalu salut dan ini banget sih sama Kak Gita, which is kayak you're always very honest, you know, and just kayak be authentic, dan kayak okay, just say things yang kayak obviously not politically correct but it's the truth, right, gitu. Dan so by the way, kalau suka itu please follow IG-nya Kak Gita, karena Kak Gita sering banget share hal-hal kayak gitu. Itu sangat banyak pembelajaran yang kayak yes, that's true. Cuma kadang kita nggak enak gitu kan ngomongnya atau gimana, but yeah, sometimes we just have to say it. Nah, so tadi sebenarnya aku juga tertarik itu. Tadi sebenarnya ada 2 tips yang di-share sama Kak Gita ya. Yang pertama kayak hashtag paling gagal, kedua hashtag kreatif karena miskin. Nah, ini kayak hal-hal yang kayak drive kita untuk bisa cepat dan kreatif dan tanpa terlalu panik atau cuma reaktif saat krisis gitu kan. Nah, cuma aku juga ngelihat dari tadi di-share hashtag kreatif karena miskin untuk sharing ke teman-teman tip. Ini bagian yang paling penting tuh adalah gimana kita komunikasi gitu. Nah, gimana kita komunikasi ke tim? Tadi contohnya kan kayak punya 5 lokasi, terus semua harus tutup. Nah, itu gimana tuh anak buahnya kayak, oh my god, kayak gue bakal dipecat. Atau kayak, oke, kita sekarang ngapain? Dan tiba-tiba harus di rumah, nggak bisa ke kantor. Kayak semua shock gitu kan. Kayak mentally, I think
everyone, not just entrepreneur, tapi timnya juga shock dan bingung what to do. Nah, how do we communicate that? Kayak communicate juga kayak oke, ini yang terjadi, kita mau berubah, kayak let's be on board, kayak ya how do you do that? How do you communicate that changes gitu ke timnya? Nah, itu tergantung sama yang di atas. Jadi gue merasa kalau misalnya sesuatu ada krisis atau sesuatu salah, itu pasti 100% salah gue. Gue dari dulu gini, suami gue benar-benar nggak suka bahwa gue berpikirannya seperti ini. Tapi that's how I feel. Jadi gue tiap kali kalau gue melihat misalnya kesuksesan dari perusahaan, jadi ada yang namanya mirror window dichotomy. Oh, apa tuh Kak? Wah, ini agak dalam nih. Apa tuh mirror window dichotomy? Agak dalam. Namanya mirror window. Jadi sebagai orang yang mempunyai perusahaan atau misalnya bukan hanya punya perusahaan deh, pokoknya kalau manage orang, period, pengen manage satu orang, manage 300, whatever. Kamu itu harus selalu melihat bahwa kalau ada kesuksesan di organisasi itu, kamu ngelihat ke window, kamu ngelihat keluar. Jadi itu bukan karena lo, karena tanpa orang-orang yang bekerja dengan lu itu nggak siapa-siapa, lu biasa aja. Kalau nggak ada orang sama sekali di Arvitness, ya pasti lah. Cuma satu orang ngegenjot sepeda, nggak penting gitu loh, lu nggak penting. Tetapi kalau sesuatu gagal, organisasi gagal, lu harus ngelihat ke mirror, lu lihat diri lo, itu emang salah lo. Kenapa lu hire orang itu? Kenapa lu nggak training orang itu? Kenapa lu purpose-nya nggak kelihatan? Kenapa values lo nggak jelas? Kenapa lu ngomong sama investor nggak bisa? Salah lo semua 100%. Nah, orang pengen jadi CEO, pengen jadi leader. Karena orang kebalik ngelihat. Nah, bener. Aku tadi sambil mikir, langsung kepikiran itu sih. Karena kayak sekarang, kayaknya culture-nya agak seperti itu kan. Kalau sukses, itu sukses leadernya gitu. Kalau gagal, aduh tim gue nih pergi gitu ke kan. window, seharusnya kebalik. Ya. Oke. Nah itu kan gue belajar kan. Jadi tiap hari gue harus kayak ngingetin ego gue kayak, Git, lu bukan siapa-siapa. Karena emang lu bukan siapa-siapa. Jadi mendingan lu selalu mencoba melakukan hal yang terbaik. Nah, kalau misalnya foundernya itu merasa oke, ini susah nih, ini tantangan, tetapi tantangan juga bisa exciting. Karena kalau hidup lu terus, gini deh, lu mau nggak nonton film di mana protagonisnya nggak ada antagonis, terus udah gitu kayak jalan-jalan aja di pantai selama 2 jam. Lurus aja gitu ya, so boring. Nothing happen, nggak ada yang terjadi, mereka nggak ngapa-ngapain, kayak cuma jalan-jalan aja, kan nggak mungkin kan? Lu kan main nonton film, ada tembak-tembakan, ada atau heartbreak, ada nyanyi, nggak tahu lah, pokoknya selalu ada sesuatu. Ya ini kayak real life gitu kan. Jadi ini kan basically yang you're saying is, oke, ini challenge, tetapi challenge bagus kan? Challenge kan artinya lu sekarang ditantang untuk berpikir dengan cara baru yang mungkin salah, resikonya emang tinggi. Tetapi kalau hidup tanpa resiko, ya lu kan jalan-jalan di pantai selama 2 jam aja tiap hari tanpa melakukan apapun. Jadi kayak intinya gimana kita bisa nge-frame itu bahwa ke baik itu ke diri kita sendiri gitu ya, dan juga ke semua yang tim kita yang jelas contribute kepada kesuksesan organisasi perusahaan kita, gimana cara kita communicate bahwa all these changes and all this difficulty itu justru challenges yang membuat hidup itu jadi lebih nikmat, lebih bermakna, lebih seru untuk dijalanin gitu. Kalau enggak, ya bosan aja lurus-lurus doang gitu kan. Iya, jadi itu excitement lo harus udah ada di diri sendiri, baru bisa terkomunikasi. Kalau lu berpikirannya udah takut, ya orang juga ngerasa itu kan. Lu orang sekitar lu pasti ngerasa, wah nih bos gue kok kayaknya panik ya. Kenapa ya? Gitu. Tapi kalau bosnya atau pemimpinnya atau foundernya atau manajernya itu happy aja dan malah bilang mau coba nggak sesuatu yang baru, bisa keren loh, bisa keren, gue sih ikut-ikutan.
Terus kemarin kalau teman-teman tim Air Fitness-nya sendiri gimana Kak? Kayak langsung, apakah majority langsung kayak Yep. terinspirasi dan kayak oke, this is a challenge, atau ada juga yang agak bingung-bingung takut? Gue kan bilang gini, lu pasti ada takut-takutnya. Pasti. Tetapi kan takut juga biasa. Namanya juga kerja di startup. Gak ada satupun startup yang gue kenal yang gak berkemungkinan tutup besok. Namanya juga startup. Kalau Lehman Brothers aja bisa tutup, apalagi kita. So, ya udah, semua di dunia ada resikonya. Tetapi saat itu kita memang berkomunikasinya dengan kita sangat excited saat itu karena bisa digital pivot. Dan kita juga udah ada ngejelasin cara untuk berpivot. Tetapi kita emang karena kultur perusahaan itu selalu hashtag paling gagal, ya orang juga nggak gitu surprise juga kayak oh ini gila, tetapi ya ini udah 5 tahun gila, ya udah nggak apa-apa. udah biasa gila. Kayak ya ini orang-orang emang agak sinting, hashtag kita paling gagal, terus udah gitu emang suka eksperimen, oke. Nah, tapi kalau communicate ini ke customer sendiri gimana Kak? Maksudnya apakah kayak mereka customer tuh juga yang existing, yang biasanya datang physically, dan kalau nggak salah malah justru sekarang customer base-nya Air Fitness jadi makin besar ya, karena bisa ngejangkau orang-orang yang nggak actually di Jakarta kan? Jadi gede. Kita ada di Manila, Singapura, dan Bangkok sekarang. Oh ya? Oh, sampai di luar negeri juga sekarang ya? Manila, Singapura, Bangkok. Terus bahasanya gimana tuh? Memang ada versi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, Kak? Gue pakai bahasa Indonesia, gue juga gak ngerti nih. I'm like, bro, lu tahu kan pakai bahasa Indonesia? It's okay, I know Malay. I'm like, iya, okay. Hidup lo juga, oke. Oke, nah terus itu gimana cara kayak mengkomunikasikan? Oke, kayak dari kita yang tadinya orang-orang kenal, oke ini tempat offline di mungkin juga di mall-mall yang kelasnya, let's say kelas menengah ke atas gitu kan lokasinya gitu. Untuk kayak buka jadi oke, kita sebenarnya tersedia online dan kayak ini very affordable ya. Kalau nggak salah price-nya juga price range-nya juga lumayan, mulai dari 20.000 ya. Itu kayak kalau kelas Air Fitness yang biasa yang di mall-mall itu kan kayak nggak mungkin banget ya. 110.000 110.000 cukup gede. Ya, lebih dari 5 kali lipat tuh. Nah itu sendiri kayak gimana strategi mengkomunikasikan itu kayak marketing wise dan ya secara company wise untuk menggait user baru, customer baru. Seperti saya katakan sebelumnya, kita terus terang kalau marketing masih belum super kayak sophisticated. Malah sebenarnya ada orang marketing gue yang dulu di Talk ini dan ada orang marketing gue yang sekarang di Talk ini. Tetapi what I love dari tempat kita adalah tim kita. Karena remember, kreatif karena nggak punya duit kan. Jadi artinya kita emang terbiasa kayak coba cara-cara lain untuk marketing tanpa mengeluarkan duit. Jadi misalnya kemarin last month kita marketingnya cuma 500.000 rupiah. Orang selalu sangka kita punya influencer, tapi sebenarnya kita belum pernah sih employ influencer. Baru mau mulai nyobanya sekarang. So dalam waktu 5 tahun selama ini ya kebanyakan organik. Oh wow, oke. Yeah, bahkan nggak endorse nggak apa ya, kayak semuanya pure word of mouth dan kayak organik. Yes. Nah, untuk marketing ini terus terang kita bakal nyoba cara barunya right now. Karena kita pengen tahu gimana ya kalau misalnya kita invest ke marketing tools atau invest ke data analytics atau invest ke KOL atau invest ke mana. Jadi kita baru mulainya sekarang. Dan honestly kita lebih mulainya karena kita curious aja. Kita kebanyakan orang yang emang curious. Karena kita itu mencoba tidak melihat bisnis seperti anak. Karena perusahaan lo itu bukan anak. Gila banget if you think itu anak. Karena babies itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibangkrutkan dan nggak bisa lu lepasin atau lu exit. Oke. Ya. Babies nggak bisa di IPO.
perusahaan kan bisa. Jadi gue sebenarnya juga nggak melihat perusahaan ini kayak, oh this is my everything. Yeah, of course it's not my everything. Gue ada I see. kehidupan, Jadi kayak right? perusahaannya bukan anaknya, bukan kayak not our babies gitu ya justru. Pernah punya babies beneran nggak? Coba deh punya Belum babies. sih. Kalau punya babies beneran tuh baru lu sadar bahwa ini kayaknya perusahaan ya perusahaan doang deh. Iya ya, cuman kertas sebenarnya. Because of that, kita kan juga sebenarnya nggak setakut banyak orang kalau gagal. Karena let's say kita nutup tempat, kita gagal, terus semua orang tahu, ya ujung-ujungnya orang pasti lupa sebulan kemudian. Karena berita kan selalu ada. Terus kan paling gue doang yang ngerasa something. Tapi gue bisa juga kan bodoh amat. Ya. Kadang-kadang kitanya sendiri yang kayak memikirkan kayak oh my god, what would other people say gitu kan. Orang lain bakal bilang apa nih gitu. Padahal sebenarnya orang lain nggak terlalu peduli-peduli dan inget-inget selama itu juga ya. Udah kayak move on ke hal yang lain. Anyway. Oke. Nah, terus Kak penasaran kalau misalnya customer base yang lama gitu. Kan misalnya tadi harganya aja 110.000 misalnya, sekarang jadi 20.000. Nah itu ada nggak sih yang merasa kayak, ini kok brandnya diluted sih? Tadinya tuh kayak pergi ke Air Fitness kan keren nih, kayak itu wow, kayak hanya orang-orang yang kayak eksklusif yang bisa ke sana. Terus tiba-tiba kayak loh ini semua orang kayak harganya 20.000 ya, semua orang pakai gitu. Terus jadi merasa nggak eksklusif misalnya kayak brand dilution lah istilahnya. Itu kayak ada nggak pemikiran tentang itu juga? Jadi nggak pernah nih. Tetapi mungkin ya ada orang yang sekarang nonton kita dan ngerasa, ini brand illusion loh. Terus gue sih cuman feedbacknya gini, gue nggak takut sih brand illusion dan gue nggak pernah takut cannibalizing. Kenapa? Karena kalau lu takut cannibalizing, takut competition, takut brand illusion, ya lu juga susah, honestly lu susah berinovasi. Karena lu takut, ingat mainnya dari takut. Gue takut itu terjadi, ya lu bakal susah karena lu bakal defensif, lu lu susah pivoting kalau gitu. Tapi kalau lu biasa-biasa aja, nggak takut-takut banget, ngambil hal yang emang namanya juga startup ya pasti ada resiko. Sebenarnya sih it's okay, karena sih yang penting lu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan values dan purpose lo. Kalau kita kan purpose-nya pengen bikin impact ke banyak orang. Tapi kan kita sekarang basically, hai Hana, tapi kan kita sekarang ada customer di Palembang, di Makassar, jadi enak gitu loh. So kalau misalnya ada beberapa yang merasa, wah kalian diluted nih, kalian kurang oke. Tapi at the same time gue banyak dapet feedback dari, wah Git, thank you so much. Sekarang kita di Palembang, kita di Makassar, kita di ini, akhirnya bisa nyoba kelas gitu. Gue sih I'm fine karena purpose-nya kena kan, nyampe. Karena think of it like this, lu jangan sampai kawin sama metode. Oke, gimana tuh maksudnya Kak? Don't fall in love with the method. Karena just because the method has been working doesn't mean the method will last forever. Contohnya Netflix. Ya. Kalau Netflix falling in love sebagai video rental system, aka kayak Blockbuster dulu, betul, hancur, dan tetapi Netflix kan enggak. Netflix kan purpose-nya kita pengen kasih entertainment terbagus di rumah lo, dimanapun lu mau. Pokoknya kita serve you biar lu bisa selalu entertain. Tetapi Blockbuster terlalu in love sama metodenya, bukan sama purpose-nya mau kemana, lu mau di mana nantinya. Kalau misalnya lu jatuh cinta sama purpose sama values lo daripada sama metode dan formula lo, sebenarnya it doesn't matter how you get there, you'll just get there. Right. Nah, terus jadi penasaran juga nih, kayak tadi sempat ngomong kayak misalnya Netflix atau kayak ide-idenya Air Fitness yang baru gitu kan. Kayak sebenarnya kalau dapet ide kreatif atau ide baru tuh gimana sih Kak, dari mana? Kayak apakah tiba-tiba muncul aja atau kayak ada tips kayak oke, kalau misalnya kita kayaknya stuck dengan metode atau formula yang lama, kayak kita mau keluar nih dari yang udah itu aja. Gimana sih caranya kita bisa kayak cari ide-ide baru ini? Oke, kalau gue sih
kita ada kultur untuk belajar dan membaca buku di perusahaan kita. Kita sampai ada perpustakaan sendiri. Jadi kita ya, dan kita juga ada kultur mentorship. Jadi kita suka mentor satu sama lain. Nah, kalau ke mentor sama gue pasti ngasih lo PR. PR-nya pasti podcast atau buku. By the way, all the people being mentored by me right now are like, nah, menurut gue, kalau lu terlalu banyak ngerjain pekerjaan lu itu bakal jatuh cinta sama metode lo. Lu bakal jatuh cinta sama formula lo. Tetapi kalau lu maksa diri sendiri untuk nggak pernah selalu fokus ke apa yang lo lakukan, jadi belajar, gini nih, gue belajar sekarang ya, sejarah, biologi, ekonomi, sama political science. Sekarang, gue baca banyak buku. Sekarang Kak Gita lagi baca itu? Wow, oke. Dan sebenarnya bisa banyak buku. Karena kalau lu mulai mindsetnya berubah, lu nggak melakukan apa yang lu lakukan sekarang 24/7, lu jauh lebih bisa kreatif. Dan lu juga harus sering, gini deh, 95% ide kreatif yang did awesome di Art Fitness itu bukan dari gue. Itu dari orang lain, dari marketing, dari ops, dari nggak tahu, pokoknya everybody else but me. Oke. Jadi ide-ide yang baru ini justru bukan dari satu orang ya, nggak mungkin, justru kan malah nggak mungkin dari satu orang sendiri. Oke, dari semua tim. Ya. Ini ada yang ketawa mungkin tuh yang dapat PR dimentorin sama Kak Gita ya kayaknya. Bukan. Dia keren banget. Soalnya dia suka banyak baca and segala hal. Jadi tiap kali gue posting selalu keren feedbacknya, mulai. Nice. Ini juga kayak ada beberapa teman-teman Duanyam juga nih yang kayak butuh lebih kreatif. Nah, bisa banget nih kayak ngikutin sarannya Kak Gita, baca buku dan kayak ngasih masukan, karena ide-ide yang paling sukses justru nggak mungkin datang dari satu orang business owner, leader, CEO-nya ya, harus datang justru dari semua tim. Gitu. Harus semua orang. Dan kenapa baca buku itu benar-benar helpful? Karena kalau lu terlalu fokus sama industri lo, lu sebenarnya nggak lihat bahwa industri lo itu sangat mirip dengan banyak industri lain. Jadi misalnya industri ini sangat mirip dengan industri tempat parkiran. Oke. Tempat parkiran. Apa sih lo? Gini, think about it ya. Kalau gym itu perlu borrow real estate kan? Ya. Yeah. Right? Ya. Yeah. Tempat parkiran perlu real estate kan, right? Dua-duanya perlu menuhin real estate mereka kan? Oke. Nah, jadi ada kesamaan gitu, oke. Karena dua-duanya tentang gimana cara ngebikin dan optimize real estate yang ada. Jadi gue misalnya, gue mirip sama toko baju. Right, oke. Gue mirip sama F&B. Gue mirip sama, you're always more similar than you think with someone else. Oke, I see. Jadi salah satu tipsnya untuk bisa kreatif nyari ide itu jangan cuma fokus ke apa yang emang udah sehari-hari kita lakukan. Jangan cuma fokus ke industrinya. Jadi kalau Duanyam kayak kalian jual home decor, jual aksesoris gitu ya, ngelihatnya harus sesuatu yang di luar itu gitu kan. Kayak ngelihatnya ya bisa ngelihatnya makanan, or even lebih jauh lagi bisa ngelihatnya kayak kayak all sorts of thing, Netflix kayak atau kayak fitness atau apapun. Ya, harus lihat yang ada di luar tempat kita sendiri gitu. Oke, ini kan kita teman-teman kayak kalau ada yang mau nanya, kayak belum ada yang nanya-nanya lagi, mungkin sambil mencerna karena banyak banget wisdom, beberapa formula-formula dari Kak Gita. Cuma kalau ada yang mau nanya, please do, ntar kita juga sambil jawabin. Selain itu aku juga pengen nanya lagi sih, kalau untuk personal sendiri gimana nih Kak Gita dengan saat di masa sekarang as an entrepreneur dan juga as a newlyweds Kak Gita, gimana caranya bisa not just survive tapi thrive di masa-masa pandemi, di masa yang nggak menentu seperti sekarang? Oke, to be fair, gue itu bukannya Myers-Briggs bener, tetapi gue INTJ. Maksudnya gue introvertnya itu sampai 95%. Kayak parah banget, bener-bener ekstrim gue introvertnya.
introvert bukan berarti kita nggak suka orang, tetapi artinya kita itu harus ngambil energi dari dalam diri sendiri. Nah, jadi waktu work from home, gue itu kayak di recharge kayak Energizer Bunny, tiba-tiba jadi super melek. Justru makin kenceng ya? Sendirian. Kenapa? Ya, makin kenceng nge-charge baterainya. Right. Jadi justru Kak Gita merasa semakin produktif nih ada di rumah terus. I do. Jadi karena itu sih gue, I feel very like grateful bahwa gue itu at least ada apartemen, gue ada electricity, ada wifi, ada segala hal. Karena terus terang sih banyak orang kan nggak se-privilege gue. Jadi kalau misalnya gue punya privilege ini, gue harus gunakan itu untuk membantu yang lain. Even kalau cuma satu aja gue kebantu, ya sip gitu. So far misalnya di Art Fitness kita belum fire anybody. Malah kita baru hire beberapa orang baru. Karena ternyata digital tumbuhnya itu bisa sendiri. I didn't know that. Okay. Kayak lu bisa dapat 500 member baru dalam waktu cuman seminggu. Kalau biasanya nambah berapa minggu tuh Kak perbandingannya? Seminggu paling cuma beberapa ratus, tapi nggak bisa kayak sampai jebret tiba-tiba apa ini? Wow. Kayak satu hari ini lu siapa? Tahu dari mana? So begitulah. Tunggu. Sorry. Ya nggak apa. Jadi ini justru bayangin bisnisnya Kak Gita di Art Fitness yang harus tutup 5 lokasi dan omsetnya 0 kayak dalam beberapa waktu. Sekarang malah justru thriving karena lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin tinggal di daerah lain, di kota lain, di negara lain, bahkan sampai mana tadi Manila, Bangkok ya Kak, yang jadi ikutan members juga. Malah saking thrivingnya nggak ada satupun yang di let go dan justru lagi nge-hire orang. Nah, cuma Kak penasaran juga deh, kan tadinya kan timnya itu misalnya tadinya kan offline ya, jadi kayak resepsionis gitu kan di tempat di sananya langsung. Nah itu gimana cara mengubah role job desk mereka menjadi digital? Oke. Langsung diajarin semua teknik baru. Jadi sekarang mereka udah kayak super knowledgeable semua, orang cepet banget kayak, yuk Bu Gita, Kak Gita, yuk kita coba sesuatu yang baru. I'm like, sip. Jadi mereka karena people are excited, mereka itu jadi mau belajar dan belajarnya cepet, so it's pretty cool. So yeah. Oke. Tapi key-nya tadi ya Kak, key-nya yang paling utama adalah justru gimana kita mengkomunikasikan, membuat hal yang baru, perubahan itu menjadi exciting. Tapi lu harus excited duluan, lu nggak bisa palsu gitu. Kalau lu nggak excited, tapi lu aren't you all excited? It's like, Oke, ada pertanyaan nih. Yes, gimana strategi Kak Gita menghadapi new normal? Apakah akan balik nih ke metode sebelumnya? Nah, tadinya kan Art Fitness juga jelas salah satu yang terkenal, kemarin dapat investment juga gitu kan. So, apakah kayak segala hal yang udah berjalan dengan baik kemarin bakal balik lagi nggak pas new normal? Atau gimana? Apakah kayak justru bakal udah move on to the next part? Nih salah satu hal yang gue nggak tahu orang marketing gue nanti marahin gue apa enggak, tapi semua orang yang kerja sama kita selalu tahu ini, kita tidak pernah ada long term goals. Aneh ya, sebagai perusahaan kayak WTF sih lo, tetapi ingat gue bilang long term goals ya, gue nggak bilang purpose atau values kita ada purpose, kita ada value. Purpose-nya ngebikin impact sehingga kita bisa memberikan produk kesehatan ke orang Indonesia dengan accessible, affordable, dan nggak usah susah. Itu purpose-nya yang nggak berubah, selalu sama. Tuh, values kita yang paling tinggi adalah inklusif. Maksudnya kita males kalau ngomongin fitness cuman jadi six pack, cuman jadi kurus, cuman jadi ini. Karena menurut gue itu nggak enak lagi, kayak gue capek banget dengar message yang sama karena message-nya menurut gue is just boring and it's shit actually. It's fucking shitty. Justru mau mengubah mindset. Kayak orang pergi ke fitness tuh orang-orang yang emang kayak very buff, kayak very six pack, mau pakai bikini body, beach body dan segala macam. Justru itu something yang kayak
Actually fitness Capek itu gue, buat semua orang. metodenya capek. Jadi itu nggak inklusif juga. Jadi gue pengen bikin dulunya 5 tahun yang lalu, I'm like gimana ya cara bikin komunitas yang gede dan menunjukkan bahwa health and fitness itu gampang dan nggak usah ribet gitu. Nah, metode, the problem with metode adalah nggak pernah ada yang namanya metode yang nggak berubah ever. Kayak Netflix dulu, ini loh, lu bisa rental lewat kayak mail mirip sama Blockbuster gitu. Oh, jadi sebelum subscription online ini Netflix tuh bisa dikirimin ke rumah juga gitu maksudnya? Oh wow, okay, never know that. Jadi gini, Okay. Oh yeah, it is. That's the so you can find that out. Ada buku, It'll Never Work nama bukunya, tentang cerita Netflix. Jadi dulu Netflix itu lu bisa dapat videonya lewat mail. Jadi lu pergi online hanya untuk ngambil ada nggak ya film Die Hard. Terus udah gitu di mail ke lo, terus lu balikin lewat mail. I see, oke. Terus udah gitu kan tanpa harus pergi ke physical store ya. Kalau Blockbuster kan orang harus pergi dulu ke physical store, pilih-pilih gitu ya, balikinnya ke situ lagi gitu. Oke, got it. Itu mulai Netflix gampang kok, kayak orang siap nggak ya untuk nonton online doang gitu. Blon. Oke. Tapi lama-kelamaan internet jadi lebih kenceng, internet jadi lebih bagus. Terus mereka coba masuk online nih. Nah, waktu masuk online ternyata kalau lu nggak punya konten sendiri, lu abis. Jadi Netflix mulai, yuk gue bikin konten sendiri. Tapi dulu emang kontennya nggak se-oke sekarang kan. Kalau dulu kontennya kayak, gue nggak tahu video apa, tapi yang pasti lu mendingan nonton Law and Order daripada nonton video Netflix. Tapi kan sekarang kita semua suka konten-konten Netflix. Wah, ini Netflix new series, mau Netflix new movie, mau gitu. Mereka malah udah jadi namanya, nggak ada yang namanya metode yang selalu stagnan. Jadi kita sebagai perusahaan, goalnya itu cuma setiap 4-6 minggu. Setiap 4-6 minggu kita device ini tadi did it work? Oh, it worked. Oke, yuk mulai lagi. Gitu. Oke, jadi nentuinnya very short term nih ya, kayak 4-6 minggu. Nggak kayak kalau gitu nentuin KPI-nya atau kayak oke nih kayak review apanya gitu. 4-6 minggu setiap kali. Bukan 1 quarter 3 bulan gitu. Ya itu ada juga, tapi that's not the main point atau direction ya. Adanya tapi disclaimer-nya gede. Jadi gue ada per tahun sama per quarter gue ada KPI sama ini. Tetapi literally buat investor, karena gue banyak investor, di bawahnya gue tulis, halo, there's a good chance kita nggak nyampe ke sini karena I don't know what's going on in the world gitu kan. So tapi kalau lu invest ke gue, emang resikonya adalah perusahaan ini agak gila gitu loh. Perusahaan ini emang suka melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang kenapa kita nggak eksperimen, kenapa kita nggak coba ide yang baru, kenapa nggak coba metode yang baru. Dan perusahaan ini juga sering banget gagal. As my investors can tell you. As I said, selalu honest truth dari Kak Gita, which is why I love hearing your experience and your thoughts. Cuma ini sebenarnya kayak aku udah kayak ngobrol aja seakan-akan kayak biasa kita catch up session / minta mentoring dari Kak Gita. Jadi kayak ya banyak banget sih aku sambil belajar juga, dan tadi sesuai dikatakan yang di mentorin Kak Gita dapat PR baca buku. Tadi aku dapat PR juga ya, baca cerita tentang Netflix, right? Yes, apa tadi judulnya Kak? It will never work ya? It will never work. Kalau nggak salah, It'll Never Work. The Birth of Netflix. Ya. Oke, nanti menjadi PR bacaan berikutnya, for sure. Oke, ini teman-teman yang lain, so kita punya waktu kurang lebih 12 menit. Kalau ada yang masih mau nanya, silakan nanya aja. Bisa bersharing pengalaman di mentoring sama Kak Gita secara langsung. Oke, nah tapi kalau sekarang, tadi kan kita banyak ngomong soal entrepreneur dan tim dan kayak bisnisnya gitu Kak. Kalau secara personal tadi Kak Gita juga sharing, mungkin kayak memang dari sononya introvert, justru kayak happy. Apakah kayak misalnya kayak sempet nggak sih kayak apakah di awal-awal yang tadi sempet kayak sedikit stres dengan apakah omsetnya turun, ataukah kayak aduh ini
don't know what to do. Justru sama sekali nggak sempat ada, tidak merasakan seperti itu ya kayak. No, like So never. would you say itu karena never for di experience-nya Air Fitness sejauh ini emang nggak selalu kayak gitu. And the key is, would you say karena experience tadi udah tahu kayak Udah berapa pernah kali krisis. sering ada krisis. Udah pernah kehilangan duit. Tetapi juga gue punya very supportive family yang supportnya kayak gini loh. Nyokap gue nggak bakal bantuin lo financially ya Git, karena lu udah punya pendidikan yang pernah gue bayarin. Jadi figure your shit out. Okay, that's my mom. Terus kakak gue selalu bilang, Git jalanin aja. Okay. That's it. Terus suami gue biasanya cuman bilang, I think she's like, everything will be okay. Terus gue juga sering baca buku dan terus terang di seluruh buku cuma selalu bilang satu hal, kegagalan itu normal. Ya udah biasa aja bro. So I guess support system gue selalu kayak gitu sih. Support system gue selalu bilang ya Git, kehilangan duit biasa. Udah lu terus aja. Dan yang paling sering definitely itu kakak gue yang selalu bilang ya udah lu jalanin aja. Maksudnya nggak tahu, jalanin aja, lu pinter ya, coba aja gitu. Gue malah suka ke investor gue curhat, terus mereka kayak WTF gitu, but they're such good people that they're like ya sih, orang juga stres. Dan I think one thing juga, kalau lu mau punya investor, always know who you're getting in bed with. Always know siapa sih lu dealing sama siapa. Jangan pernah mikir investor itu evil gitu. Nggak ada. Like lu juga mungkin gubrak sebagai founder kan. So yang penting lu ngebantu satu sama lain, belajar dari satu sama lain. Karena investor juga nggak punya semua jawaban. Mereka bukan Tuhan. Lu juga nggak punya jawaban. Lu juga bukan Tuhan. Jadi key-nya lebih kayak acceptance of menerima, mengaccept bahwa kayak ya udah kegagalan itu biasa, is just part of the business. And apa sih yang paling buruk yang akan terjadi? Ya udah kayak gagal, kehabisan duit gitu kan. And it's not the end of the world juga. Jadi itu membuat nggak stres. Dan tadi beberapa yang di-share, kita nggak jadi reaktif, aka ya udah deh ngelakuin ini hanya karena ketakutan, takut duitnya habis dan takut apa, and forget all the purpose gitu. Nah Kak, ini kan kurang lebih kita udah mau nutup nih, kayak ada tips-tips lain lagi nggak yang mau di-share? Kayak biasanya tuh yang nonton banyak, ya mereka banyak yang mungkin juga aspired, pengen memulai sesuatu gitu kan, pengen belajar hal baru tentang entrepreneurship, social entrepreneurship juga, banyak yang ya gitu sih, lebih agak aspiring. Ada yang udah punya bisnis, ada juga yang mungkin bercita-cita pengen buka bisnis tapi belum. Nah, ada tips nggak yang di-share? Oke, dua hal. Dua hal. Jadi yang paling pertama adalah jangan follow your passion. Maksudnya lu jangan ikutin passion lo. Karena gue suka makan roti nih, roti yang pakai gluten. Bukan berarti gue harus buka bakery kan? Ini betul. Enggak, justru kan paling dulu kan mungkin kayak sebelum setahun yang lalu gitu, semua orang kan follow your passion katanya gitu kan. Nah itu justru ini jangan follow your passion. Kenapa Kak? Jadi jangan follow your passion, follow your purpose instead. Dan gue nggak tahu purpose lo apa. Kalau lu nggak tahu purpose lo apa, ya lu nyari jati diri sendiri on your own time, meditasi kalau perlu, gue nggak tahu. Tetapi yang penting lu follow purpose lo sendiri, which can be anything, right? I don't know what it is. Tolong baca buku Infinite Game dari Simon Sinek kalau mau. Itu akan membantu sekali juga. Karena Infinite Game ya? Infinite Game, iya betul. Jadi selalu berpikir passion lo itu apa. Kalau passion lo itu industri, lu bisa fall out of love kapan aja. Kayak lu suka olahraga nih. Lu gimana kalau nggak suka olahraga 3 tahun dari sekarang? Karena saat krisis dan saat sesuatu itu susah, baru passion lo dites. Jadi hopefully lu lebih passionate sama purpose daripada dari
industri lo. I see. Oke. Ya. Setuju banget sih. Ya. Ya. Karena sebenarnya kayak mungkin kayak misalnya aku di 2 jam kan ngerjain craft gitu, kerajinan. Tapi kayak emang seneng sih craft, tapi kayak apakah passionku dari kayak kecil pengen kayak ngerjain kerajinan, anyam segala macam, jujur enggak gitu. It's about the purpose kan. Gimana kita bisa kasih kesempatan buat ibu-ibu yang ada di desa gitu. Oke. Katanya 2 tips, Kak. Tips yang kedua. Learning curve organisasi kamu nggak bakal pernah lebih dari learning curve kamu. Jadi gini, kalau organisasi kamu biasa aja, mungkin lo juga biasa aja. Oke. Artinya lu itu harus selalu nge-challenge diri lo sehingga lo makin lama makin pinter, makin banyak knowledge, makin kreatif. Karena kalau lu nggak organisasi, even kalau lu nggak punya perusahaan, misalnya lu bos dari 3 orang nih, atau lu manajer dari studio, atau lu nggak tahu lah punya tim ini, pokoknya kalau lu berhenti growing, semua orang yang lu bantuin juga berhenti growing. Makanya gue ngasih orang PR, karena gue tahu kalau gue ngasih orang PR, I better be able to have read that thing, right? Iya, makanya jadi kalau lu berhenti baca buku, and BTW, kalau lu bilang lu gak ada waktu baca buku, I know the people who say this itu sering nge-binge watching Netflix. We can make time for things that are important, pastilah ya. Kita bisa cari waktu untuk hal-hal yang kita tahu penting. Ini juga salah satu karena Kak Gita sebenarnya mentor aku juga yang dulu di-share bahwa poinnya tadi yang kedua adalah organisasi kamu tidak akan bisa grow lebih daripada kamu sebagai leaders gitu ya. Sebagai leadersnya grow gitu. Dan actually kayak buat yang lagi dengerin, sebenarnya aku juga dapat PR dari Kak Gita. Ini kayak akhir tahun lalu. PR-nya waktu itu juga lumayan susah buat aku karena PR Kak Gita nanya dalam seminggu tuh ketemu berapa banyak orang di luar 2 jam. Kayak maybe 2-3 gitu. Yang lainnya tim 2 jam kan mostly. Ya, terus kayak dikasih PR lah sama Kak Gita, kalau gitu minimal 1 hari ketemu 1 orang di luar 2 jam gitu. And then kayak me being kayak kayak kiasu gitu kan. Jadi kayak the next week aku tuh meeting 14 orang kalau nggak salah. aku meeting 14 orang. Kayak sehari 3, karena langsung reach out ke orang-orang yang kayak mungkin sebenarnya udah pernah punya kontaknya. Cuma kayak ya udah cuma hai-haian doang tapi nggak ngobrol. So actually aku reach out aja kayak hey mau ngobrol, semuanya bisa gitu. Jadilah 14. Minggu keduanya masih kayak dapat beberapa banyak juga sih, dan ya kayak definitely belajar banyak banget, langsung kebuka ide-ide baru gitu. So definitely very helpful. Cuma tadi aku jadi pengen nge-summarize aja beberapa karena kita punya kayak sekitar 1 menit 1,5 menit lagi ya. Banyak banget sebenarnya tips-tips yang dikasih Kak Gita yang super duper helpful for hopefully untuk semua yang nonton, tapi at least buat aku sendiri yang di sini ikut dengar mentoring lagi. Tadi tips yang terakhir sebenarnya jangan follow your passion tapi your purpose, ya kan? Dan satu lagi, organisasimu itu bisa berkembang sebesar diri kita sebagai leader berkembang. That's why kita nggak boleh berhenti berkembang. Tapi tadi ada poin yang menarik sebenarnya. Poin yang menarik adalah bahwa ide bagus untuk perusahaan kita sebenarnya 90% tuh datang bukan dari leadersnya, tapi dari timnya yang juga harus sama-sama belajar. That's why leadernya belajar bukan untuk punya ide sendiri, leadernya belajar supaya timnya belajar dan timnya ngasih ide. Nah itu wah, revelation, mind blown sebenarnya sih Kak Gita. Keren banget gitu. Ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir, mungkin kayak waktu kita sebenarnya udah mau habis banget nih Kak. Kalau boleh satu real quick sentence, gimana cara convince investor? Lu harus tahu kenapa lu pengen ketemu investor, dan lu harus tahu purpose sama values dari perusahaan lo. Dan sebenarnya balik ya kayak tadi. Banyak gagal. Sip. Ini kayak dari tadi poinnya sama. Know your purpose. Jangan melakukan sesuatu hanya karena takut, hanya reaktif atau karena takut, dan kayak justru jangan takut gagal, karena tadi poinnya Kak Gita #paling gagal. Ngerjain apa aja, why not? Paling juga gagal gitu. So, I think it has been very helpful for me. Thank you banget Kak Gita. Really appreciate it. Dan thank you banget semua yang udah nonton. Yes, mau banget. Nanti lagi. We'll do that.